Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Pemerintah melindungi produsen dari importir dengan menerapkan pembatasan jumlah produk tertentu. Kebijakan tersebut termasuk ke dalam kebijakan A. Tarif, B. Kuota, C. Fiskal, D. Moneter, E. Bauran. Jawabannya adalah B. Kuota. 2. Berdasarkan teori penawaran, saat harga suatu barang meningkat, maka jumlah ditawarkan akan meningkat. Ceteris paribus. Berdasarkan pernyataan di atas, yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan yaitu A. Pendapatan, B. Tenaga kerja, C. Selera, D. Harga, E. Promosi. Jawabannya adalah D. Harga. 3. Motor A mengangkut satu orang dengan menggunakan 5 liter bensin dengan jarak tempuh 5 km, sedangkan motor B mengangkut satu orang dengan menggunakan 101 liter bensin dengan jarak tempuh 10 km. Ilustrasi tersebut menggambarkan adanya hubungan antara A. Output dan outcome, B. Input dan output, C. Input dan outcome, D. Income dan outcome, E. Output dan output. Jawabannya adalah B. Input dan output. 4. Untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah membangun meningkatkan pariwisata. Hubungan yang terjadi pada ilustrasi di atas adalah A. Output dan outcome, B. Input dan output, C. Input dan outcome, D. Income dan outcome, E. Output dan output. Jawabannya adalah A. Output dan outcome. 5. Menurut haul sensus 2015 oleh BPS, kemiskinan dalam jumlah besar berada di wilayah A. Perkotaan, B. Perdesaan, C. Industri, D. Slum area, E. Periferal area. Jawabannya adalah B. Perdesaan. 6. Dalam banyak ruang publik, seringkali dijumpai banyaknya pedagang kaki lima atau PKL yang menjajakan dagangannya. Adanya PKL tersebut, Menipalkom Maustah tersendiri. Motif yang melatar belakangi banyaknya PKL tersebut yaitu A. Adanya motif ekonomi, B. Berdagang sudah menjadi budaya, C. Lemahnya pengawasan dari Satpol PP, D. Kurang baiknya perencanaan wilayah tersebut, E. Minimnya pusat kuliner atau sentra penjualan daerah. Jawabannya adalah A. Adanya motif ekonomi. 7. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun disebut A. Pendapatan masyarakat, B. Pendapatan per kapita, C. Produk nasional, D. Pendapatan neto, E. Pendapatan perorangan. Jawabannya adalah C. Produk nasional. 8. Negara Kuratama pada tahun 2022 memperoleh GNP 400 triliun. Penduduk negara tersebut pada tahun yang sama sebesar 80 juta jiwa. Pendapatan per kapita negara Kuratama adalah A. 5 juta, B. 500 ribu, C. 50 ribu, D. 5 ribu, E. 500. Jawabannya adalah A. 5 juta. 9. Jika suatu negara terdapat kelompok 40% penduduk termiskin menerima pendapatan lebih dari 17% pendapatan nasional, sesuai kriteria Bank Dunia, negara tersebut berada pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan A. Sangat tinggi, B. Sangat rendah, C. Menengah, D. Tinggi, E. Rendah. Jawabannya adalah E. Rendah. 10. Pak Riko adalah direktur perusahaan terbesar di kotanya. Pada masa pandemi COVID-19, perusahaannya nyaris ditutup. Untuk mencegahnya, Pak Riko selalu berkonsultasi dengan Ibu Meilan yang adalah konsultan perusahaan tersebut. Menurut sifatnya, Pak Riko dan Ibu Meilan tergolong tenaga kerja A. Rohaniyah, B. Jasmaniyah, C. Terdidik, D. Terlatih, E. Ahli. Jawabannya adalah A. Rohaniyah. 11. Keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut A. Tenaga kerja, B. Angkatan kerja, C. Pencari kerja, D. Kesempatan kerja,
E. Waktu efektif kerja. Jawabannya adalah D. Kesempatan kerja. 12. APBN oleh pemerintah digunakan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan fungsi A. Stabilisasi, B. Distribusi, C. Perencanaan, D. Pengawasan, E. Otorisasi. Jawabannya adalah A. Stabilisasi. 13. Kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar adalah A. Melonggarkan pemberian kredit, B. Menjual surat-surat berharga, C. Menaikkan cadangan kas, D. Menaikkan tingkat diskonto, E. Menaikkan tarif pajak. Jawabannya adalah E. Menaikkan tarif pajak. 14. Santo berusaha membuat perencanaan yang matang untuk usaha kerajinannya, sehingga Santo memikirkan dari berbagai aspek untuk kelancaran usahanya. Kemudian, Santo akan memanfaatkan sumber daya yang mendukung kegiatan usahanya. Sumber daya yang digunakan Santo adalah A. Metode, material, market, mesin, B. Metode, material, mesin, C. Metode, market, mesin, D. Material, market, mesin, E. Metode, material, market, money, mesin. Jawabannya adalah E. Metode, material, market, money, mesin. 15. Target usaha yang di dalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang akan dipenuhi berupa kesempatan baik untuk individu maupun kelompok disebut A. Resiko, B. Usaha, C. Peluang, D. Peluang usaha, E. Gagasan. Jawabannya adalah D. Peluang usaha. 16. Skema proses dalam perencanaan usaha kerajinan kebutuhan dan keinginan pada tahap pertama adalah A. Hasil proses, B. Hasil rancangan, C. Riset pasar, D. Proses produksi, E. Distribusi dan pemasaran. Jawabannya adalah C. Riset pasar. 17. Wirausahawan yang mampu berkembang adalah wirausahawan yang selalu berorientasi kepada masa depan, tugas, dan hasil. Maka untuk pemikiran kreatif akan menjadi tindakan yang kreatif dengan dorongan berupa A. Perhatian yang lebih, B. Kemampuan yang kuat, C. Pengetahuan yang cukup, D. Kekayaan yang melimpah, E. Modal yang cukup. Jawabannya adalah C. Pengetahuan yang cukup. 18. Jumlah penduduk kota X sama dengan 4 juta jiwa dan jumlah penduduk kota Y sama dengan 1 juta jiwa. Sedangkan jarak antar ke kota tersebut 60 km. Maka seorang pengusaha akan membangun usahanya sejauh A. 40 km dari Y, B. 40 km dari X, C. 20 km dari Y, D. 20 km dari X, E. 10 km dari Y. Jawabannya adalah C. 20 km dari Y. 19. Penduduk kota A sama dengan 5 juta jiwa, kota B sama dengan 200.000 jiwa, sedangkan jarak kota A ke kota B sama dengan 60 km. Jika antara kota A dan kota B didirikan rumah sakit, maka lokasi ideal yang tepat adalah A. 10 km dari A, B. 10 km dari B, C. 20 km dari B, D. 25 km dari B, E. 40 km dari B. Jawabannya adalah B. 10 km dari B. 20. Kegiatan yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi, material, method, money, market, dan mesin yang ada untuk menghasilkan suatu produk berupa barang yang dapat diambil nilai lebihnya atau manfaatnya oleh konsumen disebut A. Proses produksi, B. Produksi, C. Sumber daya, D. Produksi fabrikasi material, E. Proses produksi metode. Jawabannya adalah C. Sumber daya. 21.
Setiap negara berusaha menambah tabungan nasional negaranya dalam bentuk devisa, akan tetapi tidak setiap negara dapat melaksanakannya. Apabila suatu negara mengalami kekurangan cadangan devisa, maka kebijakan yang dapat dilakukan adalah A. Mempermudah persyaratan impor dengan menurunkan biaya masuk. B. Melakukan penataan iklim investasi sehingga investor asing datang. C. Meningkatkan kunjungan wisata ke luar negeri sebagai studi banding. D. Membuat peraturan setiap transaksi menggunakan mata uang asing. E. Menjual barang di luar negeri menggunakan mata uang dalam negeri. Jawabannya adalah B. Melakukan penataan iklim investasi sehingga investor asing datang. 22. Fungsi perencanaan dalam sebuah organisasi dilakukan dalam kegiatan A. Pemberian motivasi kepada karyawan. B. Menyusun struktur organisasi perusahaan. C. Menentukan orang-orang pada sebuah jabatan tertentu. D. Menentukan target pencapaian yang harus diraih perusahaan. E. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Jawabannya adalah D. Menentukan target pencapaian yang harus diraih perusahaan. 23. Kenaikan tarif dasar listrik akan menyebabkan kenaikan harga barang dalam sebuah perekonomian dan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik disebut A. Cost push inflation, ditandai pergeseran kurva aggregate supply ke kiri sedangkan kurva aggregate demand tidak berubah. B. Cost push inflation ditandai pergeseran kurva aggregate supply ke kanan sedangkan kurva aggregate demand tidak berubah. C. Cost push inflation ditandai pergeseran kurva aggregate supply dan aggregate demand. D. Demand pull inflation ditandai pergeseran kurva aggregate demand ke kanan sedangkan kurva aggregate supply tidak berubah. E. Demand pull inflation ditandai pergeseran kurva aggregate demand ke kanan sedangkan kurva aggregate supply tidak berubah. Jawabannya adalah A. Cost push inflation ditandai pergeseran kurva aggregate supply ke kiri sedangkan kurva aggregate demand tidak berubah. 24. Tujuan perancangan suatu sistem pengendalian manajemen adalah A. Seluruh kebijakan pimpinan organisasi harus dipatuhi meskipun tidak sesuai dengan sistem yang berlaku. B. Menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipercaya. C. Meningkatkan kemudahan dalam penggunaan aset organisasi. D. Meningkatkan kewajiban pelaporan. E. Meningkatkan manajemen organisasi kepemimpinan. Jawabannya adalah B. Menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipercaya. 25. Dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian suatu negara jika neraca pembayarannya defisit adalah A. Negara terpaksa melepas cadangan devisanya untuk membayar ke luar negeri. B. Bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mendapat bantuan dana tanpa bunga. C. Negara terpaksa mengubah struktur ekonominya ke arah perbankan. D. Negara berusaha menutupi dengan menambah utang ke luar negeri. E. Negara menjalankan strategi investasi melalui utang luar negeri. Jawabannya adalah A. Negara terpaksa melepas cadangan devisanya untuk membayar ke luar negeri. 26. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Daur hidup produk. 2. Situasi ekonomi. 3. Penggunaan media online. 4. Situasi pasar. 5. Situasi lingkungan. Dari pernyataan di atas yang termasuk faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran e-commerce, A. 1, 2, 4, B. 1, 3, 5, C. 2, 4, 5, D. 3, 4, 5, E. 1, 2, 3. Jawabannya adalah B. 1, 3, 5. 27. Tantri wirausahawan dari daerah Sumatera. Tantri menjual berbagai souvenir dengan bentuk dan corak khas dari daerah tersebut. Akan tetapi, Tantri bukan satu-satunya wirausahawan di wilayah tersebut, sehingga Tantri memiliki banyak saingan. Maka, untuk mencapai peluang usaha yang baik, Tantri memerlukan
A. Modal usaha, B. Perhitungan yang rumit, C. Kerja keras dan pengorbanan, D. Perhitungan laba rugi, E. Perencanaan usaha yang baik. Jawabannya adalah E. Perencanaan usaha yang baik. 28. Suatu penyimpangan yang melangkahi prosedur pengendalian yang telah ditetapkan dengan alasan efisiensi dan pemberian pelayanan prima. A. Sama sekali tidak diperkenankan, B. Akan merusak tatanan organisasi, C. Harus didukung oleh pendokumentasian yang baik disertai persetujuan oleh pejabat yang berwenang, D. Tidak perlu didukung dengan pendokumentasian dan otorisasi pejabat yang berwenang, E. Tidak memberi pelayanan prima. Jawabannya adalah C. Harus didukung oleh pendokumentasian yang baik disertai persetujuan oleh pejabat yang berwenang. 29. Yang dimaksud dengan pendokumentasian dalam standar rinci dari pedoman standar pengendalian intern adalah A. Transaksi-transaksi yang terjadi harus dicatat pada waktu yang tepat dan diklasifikasikan dengan benar. B. Transaksi-transaksi harus diotorisasikan dan dilaksanakan oleh personil yang bertanggung jawab dengan benar. C. Kegiatan pemberian otorisasi, pemrosesan, pencatatan, dan review harus dilaksanakan oleh personel yang berbeda. D. Kejadian-kejadian yang terstruktur, menyeluruh, dan signifikan didokumentasikan dengan jelas dan dokumen tersebut harus tersedia pada saat diperlukan. E. Kegiatan pencatatan yang terstruktur tanpa dilakukan oleh yang ahlinya. Jawabannya adalah D. Kejadian-kejadian yang terstruktur, menyeluruh, dan signifikan didokumentasikan dengan jelas dan dokumen tersebut harus tersedia pada saat diperlukan. 30. Jika dalam suatu tahun anggaran jumlah realisasi kegiatan pemeriksaan non-PKPT mencapai 90% dari total penugasan, mengindikasikan adanya kelemahan dalam A. Pengorganisasian, B. Personalia, C. Perencanaan, D. Review intern, E. Direksi. Jawabannya adalah C. Perencanaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.